Tujuan pembelajaran praktik asuhan kebidanan ini diharapkan pada akhir pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip asuhan persalinan normal dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien. Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu kala 1 atau kala pembukaan, terdiri dari 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Lamanya kala 1 pada ibu primigravida akan berbeda dengan ibu multigravida. Kala 2 atau kala pengeluaran janin dimulai dari pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya bayi. Tanda dan gejala kala 2 yaitu adanya dorongan untuk meneran, adanya tekanan pada anus, adanya perineum yang menonjol, vulva membuka, dan peningkatan pengeluaran lendir darah per vaginam. Kala 3 atau kala pengeluaran uri dimulai sejak kelahiran bayi sampai dengan lahirnya plasenta. Pada kala 3 dilakukan manajemen aktif kala 3, yaitu dengan pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, dan masase uterus yang bertujuan untuk mempersingkat proses persalinan kala 3, mengurangi jumlah perdarahan, dan mengurangi angka kejadian retensio plasenta. Kala 4 atau kala pemantauan dimulai sejak lahirnya plasenta sampai dengan 2 jam setelahnya. Hal-hal yang dipantau antara lain tinggi fundus uteri, kontraksi, tanda-tanda vital, kandung kemih, dan jumlah perdarahan. Pada 1 jam pertama, pemantauan dilakukan setiap 15 menit sekali, dan 1 jam berikutnya dilakukan setiap 30 menit sekali. Membina komunikasi. Selamat siang Ibu Naila, perkenalkan saya Bidan Ica yang nanti akan menolong persalinan Ibu. Sekarang apa yang sudah Ibu rasakan? Apakah sudah ada rasa ingin meneran? Saya mules Bidan, kayak mau BAB. Oh begitu, sebentar saya persiapkan alat dulu ya. Tunggu ya Ibu. Ya Ibu Bidan. Persiapan alat: celemek plastik, masker medis, penutup kepala, glove steril, kacamata Google, sepatu boot, partu set, shiring 3 cc, benang jahit catgut, umbilical cord clamp, oksitosin ampul, near beacon, heading set, stetoskop Linex, kom berisi air DTT, kom berisi kapas cebok, korentang set, waskom berisi air DTT dan waskom berisi larutan klorin, wadah plasenta, tempat sampah medis dan tempat sampah non-medis. Membuka dan memasukkan spuit 3 cc ke dalam partu set steril. Mematahkan ampul oksitosin. Memakai APD lengkap. Mencuci tangan di bawah air mengalir.
Melakukan pemeriksaan dalam dengan memakai handscoon steril terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, lakukan vaginal hygiene dengan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas cebok dan air DTT. Dimulai dengan membersihkan bagian luar terlebih dahulu, kemudian ke bagian dalam dari arah atas ke arah bawah. Melakukan pemeriksaan dalam dengan jari tangan yang masuk terlebih dahulu, disusul dengan jari telunjuk. Menilai pembukaan dan konsistensi serviks, menilai kondisi selaput ketuban apakah sudah pecah atau masih utuh. Setelah tangan keluar, nilai kembali apakah ada lendir darah, dan menilai ketuban apakah jernih atau sudah bercampur dengan mekonium. Mencelupkan tangan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian membuka sarung tangan dengan cara membalikannya dan merendam di dalam larutan klorin. Mencuci tangan kembali di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Melakukan pemeriksaan DJJ. Memeriksa denyut jantung janin pada saat kontraksi melemah dan pastikan bunyi yang terdengar adalah denyut jantung bayi dengan mencocokkannya dengan denyut nadi ibu. Pastikan DJJ dalam batas normal. Menginformasikan seluruh hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga dan memastikan kondisi ibu dan janin baik dan meminta ibu untuk meneran pada saat muncul kontraksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan saya tadi, saat ini ibu sudah di pembukaan 10 ya, ibu sudah mau lahiran, kontraksinya bagus juga, ada 4 kali dalam 10 menit. Kemudian jantung bayinya juga bagus, 130 kali per menit. Nanti kalau misalnya ibu ada rasa ingin menekan atau perutnya mules-mules, ibu nanti informasikan ke saya ya bu, nanti saya akan mengajarkan ibu bagaimana cara menekan dan posisi yang nyaman untuk ibu. Baik Ibu Bidan. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran pada saat ada his dan memastikan ibu merasa nyaman. Anjurkan ibu untuk minum yang cukup. Pada saat kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di perut ibu untuk mengeringkan bayi, kemudian letakkan senduk yang dilipat sepertiga bagian pada bagian bawah bokong ibu. Memimpin ibu meneran saat ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk meneran. Tubuh dalam posisi berbaring dengan kedua kaki ditekuk dan dibuka lebar. Tarik nafas untuk mengisi udara di paru-paru. Angkat sedikit punggung ibu sehingga posisi kepala agak tegak, kemudian selipkan dagu ke dada. Rilaskan seluruh bagian dasar panggul sehingga membuat perineum seperti menonjol keluar. Tarik nafas dalam dan buang sembari mendorong tubuh untuk menerapkan cara mengejan saat melahirkan. Memakai sarung tangan steril.
Pada saat kepala bayi terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan tangan kanan dan menggunakan spanduk bersih dan kering untuk mengurangi kejadian robekan pada perineum. Dan tangan kiri menahan puncak kepala bayi agar tidak terjadi defleksi yang terlalu cepat. Setelah kepala lahir, bersihkan muka dan hidung bayi dengan kasa steril dan memeriksa apakah ada lilitan tali pusat pada leher bayi. Jika ada, segera lepaskan lilitan tersebut. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala mengadakan putaran paksi luar, pegang kepala bayi secara biparietal dan menganjurkan ibu untuk mengedan saat ada kontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah hingga bahu depan lahir di bawah arkus pubis, kemudian gerakan ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, lakukan sangga susur dengan tangan kanan menyangga leher dan kepala dan tangan kiri menyusuri badan bayi. Setelah seluruh tubuh bayi lahir, kaitkan jari-jari tangan kiri pada pergelangan kaki bayi, posisikan kepala bayi lebih rendah daripada kaki, dan nilai kebugaran bayi apakah bayi bugar atau mengalami asfiksia. Meletakkan bayi di atas handuk bersih dan kering di atas perut ibu, dan keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian lainnya kecuali tangan tanpa membersihkan vernix. Cek uterus ibu untuk memastikan tidak adanya janin kedua. Ganti handuk basah bayi dengan handuk yang kering dan bersih. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan penyuntikan oksitosin untuk mempermudah kelahiran plasenta. Suntikan oksitosin pada sepertiga paha lateral ibu dan lakukan aspirasi sebelum melakukan penyuntikan. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat bayi dengan klem sekitar 3 cm dari pusat bayi. Urut tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm dari klem yang pertama. Potong tali pusat di antara kedua klem dengan melindungi perut bayi. Mengikat tali pusat dengan umbilical cord klem dan kemudian melepaskan klem. Memposisikan bayi di dada ibu untuk melakukan IMD. Setelah adanya tanda-tanda pelepasan plasenta berupa adanya semburan darah dan tali pusat yang semakin memanjang, lakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Lakukan PTT dengan tangan kanan dan tangan kiri menahan uterus di atas simpisi secara dorsokranial. Ketika plasenta sudah muncul di vulva, putar plasenta searah jarum jam. Kemudian letakkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Segera lakukan masase uterus selama 30 detik untuk memastikan uterus keras dan berkontraksi. Kemudian mengecek apakah terjadi laserasi pada jalan lahir. Lakukan pengecekan pada plasenta dengan menilai apakah selaput ketuban dan kotiledon utuh dan menilai panjangnya tali pusat. Kemudian mencelupkan tangan ke dalam air klorin dan air DTT. Membereskan dan merapikan ibu.
Membersihkan ibu dari bercak-bercak darah dengan menggunakan air DTT. Memakaikan ibu pembalut dan menggantikan pakaian ibu. Bereskan alat-alat dan merendamnya ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah 1 jam, lakukan pengukuran berat badan dan tinggi bayi. Berikan salep mata, antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara IM pada paha kiri bagian luar. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B0 secara IM pada paha kanan lateral bayi. Melakukan pemantauan kala 4 dengan menilai kontraksi uterus, mengevaluasi jumlah perdarahan, memantau tanda vital, dan kondisi kandung kemih. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik dan suhu tubuh normal. Mencatat dan mendokumentasikan persalinan pada partograf dan catatan dokumentasi swab.